Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Cipta. Kali ini kita ada di segmen podcast bareng Duo Mumet. Kita mau bahas apa ini, Bos? Itu. Oh iya. Channel siapa? Yang bingung siapa? Oh iya. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas soal rintangan yang kita hadapi di umur 20. Wah, 20 lebih, Bos. Iya, 20 plus lah. Ya kayak semacam life crisis di umur 20. Seperempat abad anjing. Iya. Dan di sebelah saya seperti yang kalian lihat ya ada Laude Apri. Oke, nama garangannya Mas. Itu udah lama. Udah lama ya. Terus ada Mas Adnan Aji. Oh iya, Adnan Aji. Rokok Bisa nggak rokok nggak apa-apa. IG-nya Nanda Ijab. Wih. Fuckboy-nya salah 3. Followersnya 1000-an. Wih, sombong. Jadi Tapi beli. Jadi gimana Gi? Kabar kalian gimana nih, Boy? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Cipta? Ya masih gini-gini aja. Maksudnya kalian udah vaksin kan maksudnya? Sudah. Udah. Aku anti vaksin, Mas. Kenapa anti vaksin? Enggak. Bercanda loh aku. Bercanda. Udah. Kemarin bareng kok. Oh. Bareng parkirnya tapi berbeda. Udah vaksin dosis berapa? Baru. Kalau aku sih dari kalau aing sih ya masih vaksin dosis pertama. Oh, kalau aku masih sama pertama juga. Iya, kita tuh Aku yang penting suratnya, Mas. Oh iya. Karena kalau mau kemana-mana itu Oh, harus iya. pakai surat vaksin. Oh, Terus iya. ke Bandungan itu Oh. harus pakai surat vaksin. Apa yang ke Bandungan? Mas? Tempat wisata. Oh iya, wisata. Itu loh Gedung Songo. Oh iya. Nah, Oh. itu. Enggak wisata yang ada kayak ininya kan. Kalau itu ya pasti. Oke, Boy. Ini kalian udah umur berapa sih ya? Kalau aku ke 27 sekarang. 27. Tua banget ya. Tua ya, men. Kalau aku 25. 26. 26. Berarti Lupa apa? aku kayak. Berarti di sini aku paling muda ya, aku 17 tahun. Nah, Kecibel. kalian itu lulus kan lulus sekolah langsung kerja kan ya? Heeh. Lulus sekolah kerja SMK ya? SMK. SMK. Berarti kan di umur 18 tahun ya? 18 sampai 19 sih? Sekitar kalau aku 20 lulus. 20 4 tahun. Beda Setahun. Oh, beda setahun. Gue sama dia tuh beda setahun. Gue loe. Iya. Dari lo Lo. sorry ke bawah teman-teman biasanya. Ya, dari Mas Ode ya, Mas Ode itu di waktu-waktu umur 20 awalan tuh rasanya gimana, Mas? Aduh, lagi apa ya? Mencari jati diri mungkin ya. Kemungkinan di situ sih. Bukannya iya. Itu kan Mas Ode ya. Kalau Mas Haji gimana, Mas? Gimana tadi, Mas? Di umur 20 keresahan apa sih yang terjadi kayak Ya belum bisa fokus ke kerjaan sih, Mas, aku. Pada saat itu, pada umur 20 itu aku belum bisa fokus ke kerjaan karena masih suka main, suka nongkrong. Jadi kayak masih kayak pengen nongkrong aja gitu. Oh iya, kayak masih jiwa apa ya? Dolannya masih itu iya. masih kayak gini lah. Dulu pertemanan gini, Mas. Sekarang masih. Karena nggak punya teman. Masih gak ada teman maksudnya. Nah, pekerjaan pertama di umur 20? Pertama 20 aku lulus 20-an lah ya. 20-an ya. Mungkin 20-an. Aku lulus sebenarnya nggak langsung kerja sih. Tapi lebih ke nganggur dulu 5 bulan. Iya, itu kan biasanya habis itu ikut ini nih, di counter aku. Counter apa HP? Counter HP. Apa? Itu lama banget, seminggu. Dapat 75.000. Ya enggak apa-apa, masalah kan kita lagi merangkak awal kan. Iya, dari awal. Awal merangkak. Pertama gitu. counter. Kalau Mas Haji gimana, Mas? Minum dulu, Mas, bentar. Oke, siap. Haus, Mas. Oke. Haus, Mas. Haus apa nih? Haus akan kasih sayang anjing. Anjir. Hati-hati. Brah. Hati-hati. Mohon segera dihafali mukanya dia. Orang wanita salah 3 hati-hati sama dia. Enggak. Oke. Jadi apa pekerjaan? Dari awal lulus itu aku langsung kerja sih, Mas. Langsung diajak Om, Mas. Om. Saudara. Diajak saudara kerja sesuai sama jurusanku sih, Mas. Jurusan di sekolah. Nah, sekolah kan jurusannya arsitek. Iya. Jadi pas habis lulus itu langsung diajak sama saudaraku itu kerja di
kayak dia gambar juga sih, tapi lebih ke arsitek ya? Lebih ke furnitur. Oh, furnitur. Yes. Belum masuk ke arsitek sebenarnya. Iya sih. Masuk Iya, ke tapi kan paling asisten. enggak ilmunya kan kepake ya. Iya, kepake. Nah, kalau aku malah jurusan pendidikan, kerjanya di ekonomi, jadi marketing. Tapi cuma bertahan 1 bulan doang gitu Mas. Oh, ya itu kan kalau dari umur itu kan awal-awal ya, keresahan awal-awal kita cari susahnya cari kerja kan. Iya, benar. Susahnya cari kerja, sekalinya dapat kok duitnya nggak seberapa gitu kan. bener. Ya kan kita semua pasti mengalami itu. Kayak ngerasa kurang aja. Iya, kayak gitu. dan di sisi lain terus ada kayak misalnya kita ketemu di tempat kerja, ketemu senior ya, tentang ini kamu masih pasti ada yang bilang kamu masih muda nih, kamu jangan lihat nominalnya dulu, ya kan, ya. Tapi setelah kita makin tua nih ya, kita makin jadi sadar anjing ya kan, ternyata kita cuma diperbudak kan. Ya sebenarnya sih itu sih Mas, ya ada benernya juga. Iya, tapi untuk belajar eksplorasi cuman tapi kalau untuk seterusnya kayak gitu ya mending enggak. Iya. Jadi ya mungkin itu dirasakan semua orang ya. Yes, apalagi untuk kalian yang baru lulus nih, fresh graduates. Nah, ini apalagi habis yang baru-baru lulus tambah karena keadaan pandemi. Iya. Itu lebih susah lagi. Ini era ini men kayak apa ya? Era paling susah. Kalau era kita kan kayak lebih kita enakan lah. Iya, lebih gampang lah. Maksudnya orang itu berinteraksi. Tapi kalau orang di era sekarang orang itu berinteraksinya minim banget dan dibatasi gitu. Apalagi yang terakhir kan lulus via Zoom. Kasihan kalian nggak bisa coret-coret. Kalian nggak bisa coret-coret terus didatengin polisi kan? Coret-coretnya lebih aman via Zoom. Oh iya, coret-coret sendiri. Wah, aku introvert. Saya tidak kenal teman saya satu kelas. Iya, kan adikku kan masuk SMA ini kan. Yes. Dia satu kelas tuh bener-bener gak kenal coy. Ya sama adikku juga itu. Masuk kelas satu ini kan. Jadi interaksinya gimana ya? Kita cuma tatap-tatapan tapi gak ada mukanya Mas ya. Iya. Ya sebenarnya kasihan cuma gak bisa menikmati. Dan seperti ini juga. Gak bisa menikmati masa muda coy. Benar. Gak bisa nyepik. Padahal masa seru-serunya itu masa SMA. Iya, gitu. pasti itu. Nah, itu kan dari tadi kita ngobrol soal susahnya ya, untuk menjalani pekerjaan pertama kita. Nah, banyak di apa ya, kayak stigma ya kayaknya di masyarakat nih kayak ngobrolin, wah di umur 25 tabungan harus 100 juta. Jadi kayak ada standarisasi gitu loh, achievement gitu loh. Lo di umur 25 harus jadi apa, harus punya apa gitu. Jadi menurut kalian gimana? Dari Mas Audi dulu. Kalau menurut aku ya, di umur 25 ya. Iya. Tapi kondisi udah kerja ya mungkin. Iya, kondisi udah kerja. Ya udah kerja lah intinya. Kan terserah lah mau apa di umur berapa. Cuman dengan statement seperti itu gimana nanggepinya? Kalau aku bener sih. Di umur 25 tuh sebenarnya harusnya udah punya tabungan. Harusnya ya. Iya. Karena apa ya? Pengalaman dari aku sendiri sih. Dari umur 20 lulus sekolah tuh nggak ngerasa yang penting happy, seneng, main, ngabisin uang. Nggak mikir ke depannya tuh kayak apa gitu. Dan akhirnya setelah umur segini baru kerasa asam ternyata penting ya nabung itu. Tapi kan gini Mas, semua orang itu kan start apa ya? Awalannya kan beda-beda. Beda-beda. Kan di sini kan anjir. Di sini kan Mas Ode kan lulus SMK kan. Lulus SMK kan langsung ya 5 bulan langsung kerja lah ibaratnya. Langsung kerja kan. Beda teman-teman di luar sana yang baru lulus kuliah, itu kan kita starting point-nya beda-beda. Nah, itu kan ya mungkin karena dari pribadinya Mas Ode ya. Betul. Nah, kalau Mas Haji gimana? Sebenarnya kalau aku gini Mas, karena kalau aku lihat dari dari masa-masa muda, masa-masa umur 20-an itu kebanyakan orang, ya aku nggak bilang keseluruhan, tapi kebanyakan orang punya prinsip yang kayak antar aja lah. Baru umur segini. Nikmati aja dulu masa muda. Tapi seharusnya sih pada umur segitu harus punya prinsip yang lebih dari itu. Harus punya tabungan kah apa gimana? Harus mulai dari dikit-dikit. Berarti setuju ya kayak kalau misalnya di umur 25 kalian harus punya uang tabungan senilai 100 juta gitu. Kalau bisa sih sebelum 25 harus start dari umur 20-an lah. 20 itu harus mulai start dari harus sih.
cuma kadang yo kebanyakan karena orang mikirnya alah masih umur segini, masih muda gitu ya. Nikmatin aja. Justru karena kalian masih muda, ngabisin kuota gagalnya, nah gitu kan. Itu iya. Mumpung urung duwe tanggungan kasaran. Iya kan, mumpung yang belum punya istri anak itu pusing. Teman-teman kita ya udah pada nikah, udah yang penting kayak gini, karena gitu. lagi masa corona lebih baik habis dulu langsung nikah. Karena murah. Kalau bisa mantap malam berdua. Ya itu saya. Jangan. Ada deh. Nah, itu kan dari apa ya? Orang-orang selalu bilang, "Wah, umur 25 harus gini-gini." Tapi kalau menurutku pribadi sih ya, enggak semua orang tuh harus gini loh, Bro. Itu tuh kayak momen, Bro. Sebenarnya itu momen. Kalau aku sih ya, kalian tuh sukses momen, tapi lebih concernnya tuh di itu gimana caranya kalian menciptakan momennya gitu loh. Yes. Kalau orang-orang bilang umur 25 harus 100 juta tapi umurku udah 27 Mas, umurku udah 28 tapi aku belum ada tabungan ya make it happen, kayak maksudnya kayak carilah momennya, ciptakanlah momennya. Jadi jangan pernah kayak mungkin kebanyakan orang mungkin nunggu momen kali ya. Yes. Kayak apa ya? Ya itulah manusia ya. Intinya jangan berpikir santai tapi berpikir ke depan sih. Wih, Yamaha dong sekarang makin di depan. Semakin ke depan. Oke, Yamaha masuk. Nah, mungkin pernah nggak sih kalian kayak apa ya? Itu tuh kan tadi soal stigma masyarakat, kesusahan di awal di awal oke. Sorry tadi ada gangguan. Malu halus. Nah, balik lagi ya. Tadi di umur 20-an tadi kan kesusahan mencari pekerjaan di awal umur ya itu ya, dia setelah lulus terus stigma masyarakat tentang di umur 25 harus punya tabungan segini lah. Nah, kalian pernah nggak sih di perjalanan di 20 ke 30 ini ya, kalian mengalami life crisis gitu? Tiap hari. Sering banget sih. Karena ya itu tadi. Apa? Ekonomi lemah. Bagaimana kalau kita makan lemah? Dari tiga gono. Bagio. Kira dulu. Coba kita ekonomi lemah, kita makan lemah. Pas nyepik cewek itu. Gimana Mas Ode? Dari Mas Ode dulu. Life crisis yang bener-bener kayak anjing nih. Apa ya? Kayak aku di umur 20 kayak kok gini ya, kok nggak kayak teman-temanku ya. Kan kita pasti merasa insecure gitu kan. Iya. Gini nih, mungkin waktu apa ya? Dibilang iri sih iri ya. Karena gini loh. Kita di umur segitu, umur 20 sampai 25 tuh kita lihat temen udah pakai motor sendiri, pakai mobil. Terus sedangkan kita cuman WA, ngechat buat jemput, anterin dong, gini. Ya itu mungkin menurut aku lebih ke life crisismu berarti bukan perkaranya berarti masalah apa? Masalah ekonomi sih. Asmara nggak ada gitu? Asmara mungkin sudahlah. Tai aduh zaman biyen lah. Tapi ya piye namanya kalau krisis cinta tuh pasti ya. Yes. Wah, everyday. Sad boys everywhere. Tapi kalau dulu cinta enggak sih. Aman masih aman. Di standar lah. Kalau Mas Anji gimana Mas? Life crisisnya kayak itu sebentar belum nanya. Itu terjadi di umur berapa? Maksudnya di umur kan 20-an ke 30-an kan, di umur 24 kayak 25 kayak apa? Kalau ekonomi di umur 25 26 baru kerasa itu ya. Terpikirkan ya. Kok nggak bisa dapetin ini ya? Apa yang aku ingin ya? Padahal udah kerja berapa tahun kan mungkin. Tapi nggak bisa dapetin apa yang dipengen waktu itu. Pengen lihat punya motor. Ya, paling minimal lah motor lah. Nah itu. Tapi nggak bisa, tabungan aja nggak ada. Nah piye Cel? Ngeluh dah. Diumumet. Lemah we yo. Nah sekarang ke Mas Haji, life crisisnya di umur berapa? Nah gini Mas, sebelum aku menjawab life crisis itu, tolong jelasin apa itu artinya life crisis. Jadi ya krisis kehidupan kayak kita itu apa ya? Ya sepengetahuanku ya, mungkin kalian bisa searching di Google ya, lebih pastinya ya. Tapi kalau aku kayak kita meratapi apa ya soal nasib. Nasib kayak anjing kok hidup gue gini ya, kok gini ya. Ya kayak terus kita jadi
lesu kayak apa ya, kayak insecure berlebihan, terus kita jadi kayak mentalnya kena segala macem, terus kayak kita tuh kayak ngelihat dunia tuh kayak nggak adil gitu loh sih. Iya betul. Yes. Iya kan? Itulah. Iya. Oh ya paham. Paham kan Mas ya? Yes. Iya. Ya, Yes, seperti itulah. Wah, kurang tahu ya, Bang. Enggak. Saya akan balas. Enggak. Kalau life crisis apa ya Mas? Kok apa ya? Sama takutnya ya. Oke, gangguan kedua makhluk halus yang tidak terlihat ya. Oke, lanjut Mas, gimana? Ya, aku ngerasanya life crisis itu pada umur 20-an ke atas itu udah kayak ya apa ya, manusiawi lah kalau orang iri gitu loh Mas. Iya. Lihat teman sendiri, lihat tapi kayak orang kalau di sekitar itu aku yang merasa iri. Jadi kayak dia udah punya apa ya, udah punya apa yang harta lah ya. Dia pingin, tapi aku pas punya apa, aku yang pengen belum punya gitu loh. Terus ya kayak minder. Itu ya dengan umur segitu aku ngerasa seperti itu, tapi dengan umurku yang ke 25 ke atas kayak ya udahlah, ya udah berdamai dengan diri sendiri gitu kayak. Berarti itu terjadi di bawah umur 25 ya? Iya. Masih labil-labilnya. Berarti nggak cuma aku doang ya yang mikir kayak anjir. Aku tuh terjadi di umur 23. Di 23 dan orang-orang sih bilangnya gini. Kok tapi sekitarku sih ya, orang-orang sekelilingku bilangnya kok kamu apa ya, telat banget sih ke life crisisnya, kok baru 23 gitu loh. Ya nggak tahu kan gitu. Itu bener-bener kayak seharian atau itu sebulan aku bisa ngilang, nggak bener-bener kontekan sama orang. Cuman tak ya itu cuman mengurung diri terus overthinking. Yes, kayak anak-anak introvert gitu kan. Nggak mau mengekspos diri ke dunia gitu loh. Karena merasa kayak dunia tuh anjing, dunia nggak adil gitu loh. Yesus. Tapi untungnya kita tuh di circle orang-orang yang baik loh men. Oh iya. Sekarang kalau kita misal kita nggak nggak diajak men, tapi ayo semangat. Iya. Dikasih dukungan Mas yang masih bisa dibantu. Untung di situ sih. Makanya tuh nggak toxic ya. Toxic banget. Walaupun agak brengsek. Mungkin soal percintaan nanti ya. Oh iya. Mengkotak-kotakkan masalah harta gitu kalau Bener. Nggak ada yang namanya kayak aku paling kaya harus nongkrong sama kaya gitu ya kan. Untung kita enggak. Mungkin ada ya yang lain. Ya, nggak tahu itu. Kalau aku ngerasanya sih. Apakah teman kita ada? Kayaknya sih nggak ada. Oh nggak ada lah. Nggak ada. Masih main aman. Aman maksudnya. Bukan main aman. Nah itu ya. Jadi life crisisnya orang tuh emang starting point-nya tuh beda-beda. Yes. Ada yang terjadi di umur sebelum 20 tahun. Ada yang terjadi di 23 ke atas lah. Nah. Bahkan mungkin baru menyadari ketika dia umur 30. Itu benar-benar kayak momen terjadinya tuh kayak apa ya? Ketika lebih kita fakta ya, maksudnya kita kacau gitu ya. Habis apa kayak gitu kan, mesti kita mikir anjir nih. Kok gini ya? Kok gini ya, Bang? Isinya penyesalan semua penyesalan ya. Semua. Pasti setiap orang punya penyesalan, tapi itu bisa diperbaiki kok. Nah, ya sebisa mungkin jangan sampai, kalau jawabannya itu sambat. Mengeluh, jangan sampai mengeluh. Wah, itu ketika kalian nggak punya uang apa-apa, jangan pernah mengeluh. Karena katanya di dalam agamaku, anjir, aku tadi ustad. Ramai lu kowe ya. Di dalam agamaku katanya kalau kita suka mengeluh itu kayak apa ya? Kayak pengkhianatan terhadap Tuhan. Oh iya benar, ada yang pernah ngobrol tuh di salah satu pengajian yang aku ikuti, ngomongnya gini lah, salah satu ustadznya, kalian tuh jangan pernah bingung untuk besok makan apa. Nah, ya, betul. Ya, karena itu. Kalian kalau masih kalian bingung besok makan apa, kalian sama saja dengan mendustakan Tuhan. Karena dalam kitab Al-Qur'an ya, aku muslim, udah dikasihkan rezeki ke setiap orang. Tuhan itu sudah menjanjikan gitu loh. Yes. Nah, itu. Ya, kita tetap usaha aja. Iya, tapi kan tergantung setiap orang kan juga karakternya beda-beda. Ada yang wah kok ya makanya aku tadi bilang menyalahkan keadaan segala macam. Mungkin jangan sampai kayak ya ada sih orang yang sambat gak bisa bergerak, gak bisa. Cuman diam tapi sambat, gimana usahanya. Iya. Tapi kan kita juga di posisi gitu kan. Kita juga nggak munafik ya. Maksudnya kayak kita waktu awal-awal anjing memang kita sambat. Itu kayak apa ya men? Kayak circle of life men, kayak itu memang harus dialami gitu.
setelah kamu kayak ketemu orang, oh iya, kayak ketika kayak kalian nongkrong sama teman kalian, entah itu kalian habis mabuk berat kayak apa, terus kalian curhat deep heart to heart kayak, ya disitulah momen kedewasaan kalian muncul. Ya makanya tuh kan apa ada banyak bercandaan kayak, wah kalau mabuk berat-berat nanti bahaya cuy. Bikin nangis. Gitu. Iya, tapi setelah itu besoknya kita mikir, anjir ya ternyata apa ya? Terkadang itu kita harus plong loh malahan. Iya, harus melepaskan emosi itu. Karena dulu kita kayak menahan kan. Bener. Kita di sebelah temennya, enggak lah gue fine, gue kuat, strong gitu kan. Tapi pada akhirnya kita tuh manusia, men. Manusia tuh lemah, men. Iya. Anjir. Kok mendadak jadi serius. Gitu. Tapi mungkin karena makin banyaknya perjalanan pahit ya di setiap dari ke umur ini ya pasti kita di situ merasakan bersyukur. Aku sendiri bersyukur loh, maksudnya di saat semua orang lain kondisi kayak begini masih harus mikirin, aku masih ujianku nggak seberat mereka. Nah, iya benar. Gitu. Dan aku selalu menekankan diriku kayak gini, jangan pernah kamu merasa kayak kamu tuh paling spesial, kayak apa ya? Kamu paling berat banget lah. Ya gitu. Pokoknya orang lain tuh nggak ngalamin hidup kayak kamu gitu loh. Nah, bener. Kalau kamu masih mikir kayak gitu kan kamu nggak maju-maju. Nah, iya benar. Jangan pernah ngerasain kayak kamu ngerasa ujian yang diberikan sama yang atas itu paling berat. Iya. Karena masih ada yang lebih berat lagi di luar sana. Di atas langit masih ada langit jauh. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Anjir, bisa kaya ya anjir. Bisa kaya. Di atas Sembir masih ada Bandungan. Mantap. Iya. Kalian nggak tahu Bandungan Sembir itu apa ya? Cari tahu sendiri. Nah, mungkin lebih ke bersyukur sekarang ya. Kita di umur kita udah dewasa, kita lebih bersyukur. Mas Ode nih, mulai bersyukur tuh kapan? Mulai bersyukur tuh kapan anjir? Dibilang bersyukur sih. Masnya kayak udah berdamai terus alhamdulillah aku udah bisa begini lah. Baru apa ya? Mungkin baru kemarin ya. Ya enggak sih. Tahun-tahun umur 26, 27. Itu udah mulai bisa bersyukur masih. Karena apa ya? Diberi ini loh. Jadi mungkin flashback nih. Dulu aku kerja kok kayak gini kayak gitu toh, tapi kerjaan itu dari bawah banget sih mas. Iya. Mas aku dari bawah, maksudnya susah payahnya kerja gitu loh. Terus akhirnya sekarang pas di umur 26 tuh dikasih rezeki yang lebih gitu. Akhirnya ternyata tuh kok tekan dindi aku ngomong apa ya? Ya nggak apa-apa. Ini kan kita kayak tongkrongan. Iya sih. Tongkrongan kedewasaan. Anjing. Kadang kita brengsek, kadang kita dewasa. Bulan. Ya namanya juga manusia kan, kehidupannya gitu. Harus bisa harus bisa menempatkan diri ketika lagi ngobrol dewasa ya kita dewasa. Mengikuti. Ketika lagi bercanda ya bercanda. Iya. Jangan kaku-kaku amat lah. Iya. Anjing. Enggak kayak circle sebelah lagi ngomong dikit cemen lu. Toxic banget ya. Mungkin itu ya kali ya. Apa aku udah ngomong? Oh iya. Maksudnya itu ya, masih kayak tongkrongan lain, membedakan tongkrongan lain dengan tongkrongan kita itu. Ya, lanjut Mas. Wow ya. Sampai mana tadi? Bersyukur tadi. Bersyukur ya. Bersyukur di umur 26 27. Maksudnya dari usaha dulu sampai di bawah banget. Enggak bisa nabung lah, enggak bisa ini, cuman bisa sambat. Tapi ya intinya ini sih, jangan pernah menolak kebaikan orang. Karena apa ya? Jadi contoh. Misal kita ternyata tuh ini soal pekerjaan ya. Iya. Di pekerjaan ini kita merasa masih baik nih. Iya. Ternyata di atasnya kita tuh masih ada yang baik lagi. Nah kita tuh udah dikasih kesempatan untuk ke atas lagi nih, tapi masih ditolak. Nah itu pertama gitu aku. Terus setelah browser, ternyata kok kayak gini terus ya. Akhirnya aku menerima yang di atas nih. Ya alhamdulillah. Iya. Seperti ini. Alhamdulillah terjadilah seperti ini. Menjadi bisa tersenyum ya. Apa sih yes. Biasa aja gua.
Halo Pak Kapolres. Kamu pakai sabu ya? Cangkem ya. Enggak ya, sabun. Oh iya. Gini Mas. Ya gini lah ya. Kadang kita dewasa, kadang kita childish. Iya Pak. Iya. Tapi jangan terlalu sepanteng. Iya. Wis pandeng iki. Ya Yo sila mesinnya. Mas Haji, terus nanya bersyukurnya di Kalau aku merasa aku mulai bersyukur ketika pas umur 3 tahun yang lalu. 30 ya. 3 tahun yang lalu anjing. Di umur 23. 23 itu merasa bersyukur di situ ketika ya bener ya aku merasa sama sih, hampir sama seperti Bung Odi anjing. Bung yang dimasak, Bung. Itu anaknya apa? Bung. Alah, Bung. Pong toh ya. buat lumpia lah. Oh, iya. Bung gitu. Oke, ini enggak pong kamu buat alat hisap gitu. Apa itu? Apa kowe? Oh enggak. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Aku yo ngerasa ya hampir mirip lah sama Mas Udi tadi. Kayak Udah jangan cium. jadi umurnya udah tak nangis Tapi susah payah bareng loh, Mas. Serius. karena kita satu kerjaan juga. Satu kerjaan, Udah satu hampir- sekolah, satu kerjaan lah. Udah hampir 5 tahun, Cuk. satu kerjaan tuh udah hampir 5 mau tahun. 6 tahun lah. Hampir 6 tahun. Ya pas aku ngerasain bersyukur itu ketika aku 3 tahun yang lalu itu masih kerja di Semarang itu kayak gaji gak seberapa tapi survive hidupnya itu wah keras banget gitu Mas. Iya. Makan sehari cuma sekali, kayak rokok PT-PT. Ih, parah itu. Kalau mau Tapi ngerasain sih cuy. kalau mau seneng harus utang dulu. Itu lebih BRI ono. Iya. Tapi aku pernah nipu loh berdua ini. iya. Jadi gini ceritanya. Jadi Kok semua itu kehidupan payah ya. Iya, iya. Jadi gini, kita berdua tuh emang nggak punya duit. pada saat zaman itu nggak punya. pada saat itu tuh kita nggak punya uang, Punya uang, terus kita belum makan. Belum makan. Kita lagi di Semarang itu. Terus aku WA tuh temanku. Mm-mm. Mau pinjem 100. Aku sama Cik belum makan. Gitu. Teman yang mana nih? Si Aldi. Oh, Tahu lah dia. Aldi yang mana? Kan Aldi dia dua. Oh, Aldi BRI. Yoi, Jimin. Saya suka Aldi BRI. Solusi Solusi di saat kita ada masalah. Yo merasa dia tuh apa ya? Yo Udah membantu juga aman, sih. membantu banget. Terus aku bilang pinjam 100. Buat apa? Buat makan nih lo. Aku sama Cik belum makan. Sama situ ya emang buat makan, tapi cuma 20.000. Sisanya buat minum. buat beli minuman khas Semarang. mie Tapi kan itu nganu kan dia juga tahu kan maksudnya. Akhirnya tahu. tahu. Setelah 2 minggu nggak ngomong, kita akhirnya ngomong dia kayak menyesal tapi Menyesal. udah terlanjur. Kalian memang teman-teman brand. Tapi sekarang masih hubungan baik. Aku masih. Masih. Tadi besok Sabtu tuh ngajak ya main Yoi, Main kemana? wisata. Oh, wisata. Di mana? Di Bandungan. Oh, Bandung. Iya, ada kan wisata di Bandungan itu. Bawa mic enggak? Oh, enggak. Karena udah disiap. tinggal telepon Canda. kata Cahyo. Oh. Terus tak lanjut Mas yuk. Tadi kan sampai ketika aku pas kerja di Semarang tuh. Terus sampai akhirnya kayak mulai kayak bersyukurnya itu kayak gaji nggak seberapa tapi kok bisa hidup gitu loh. Terus Iya. mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, terus mencoba untuk mensyukuri hasil jeripaya sendiri yang walaupun nggak seberapa. Dan ya bener emang Tuhan nggak pernah tidur. Iya. Anjir. Karena Ya memang bener sih. karena pasti dikasih jalannya. Iya. Sampai akhirnya ketika aku di situ mendapatkan beberapa ilmu lumayan banyak, akhirnya keluar dari situ pun ada hasilnya juga. Ilmuku terpakai dan dapat bayaran yang sepantas dengan ilmu yang tak keluarin di situ. Sampai sekarang itu ya kayak mensyukuri. Yo kadang yo mumet manusiawi. Pusing tuh Sambat iya. Sambat Iya, pasti. Iya, jadi kayak apa ya?
memang sambat itu perlu coy. Tapi harus ada isinya. Nek sambat cuma diem doang ya sambat tau mbek tembok. Sama-sama diem. Buat cerita sih kami yang sakit sendiri. Oh men aja nge story kayak apa ya? Update status gitu ya. Info sing ngantemi wong ning sing diantemi menang bahaya. Opo ya? Info open BO sing dibayar Riko. Baru orang Mas. Aku ngekek lho ora ngerti open BO iki apa Mas? Open bimbingan Konseling. Bimbingan biologis. Oh. Bimbingan Info biologis. Bayar akhir bulan ya. Ya kayak apa ya menikmati hidup walaupun banyak tanggungan dengan kayak kita mensyukuri dengan kita banyak apa ya Banyak info. Info. Tanggungan nambah butuh amat. Penting info. Mentok yo slot. Sensasional anjir. Korban sensasional. Jangan ngekek-ngekek di belakang layar Anda. Bangsat. Lanjut. Ya di setelah Mas aku merasa kayak ya mulai bersyukur dengan kehidupanku sekarang gitu. Berarti kan baru saja ya? Hitungannya di umur baru setahun lah ya jalan lah ya. Ya sama sih ya kayak ya di umur juga di umur 25 itu juga aku juga gitulah. Tapi bener sih Mas, kadang circle juga mempengaruhi loh Mas ya. Iya ya. Karena kadang ada yang circle-nya yang apa ya yang masih suka seneng-seneng terus sampai sekarang sampai umur 25 ke atas masih suka seneng-seneng nggak mikir ke depannya kayak gimana. Tapi ya karena itu kembali lagi ke karakter. Iya, prinsip orang sendiri-sendiri. Tapi kalau kadang circle keseluruhannya orangnya kayak gitu mending out sih. Kalau Anda anaknya Hotman Paris mah nggak masalah. Anda Rafathar nggak masalah. kita Anda anak Dakjal ya mending segera introspeksi ya kan. Karena apa ya coy, semakin kita dewasa semakin orang tua kita itu juga tua gitu loh. Kita tuh nggak apa ya, di sisi lain kita memikirkan tentang life crisis-nya kita sendiri, kita juga mikirin gimana nih kayak orang tua udah nyekolahin, udah nyekolahin terus masa aku masih gini-gini aja gitu kan. Itu kan kayak ada yang kurang cuy. Kayak merasa kayak Riko begini. Pastilah. Belum bisa ngasih kebahagiaan lah untuk orang tua gitu. Ada balas budinya. Nah, itu loh. Nah, itu salah satu juga di life crisisku. Maksudnya kayak anjir aku belum bisa ngasih orang tua apa-apa nih. Kayak genjreng ini Mas. Enggak, biar nangis. Dia tadi balas budi, men. Balas budi, padahal budinya nggak punya kota. Malah ngecok anjing. Ya itu cuy, kayak banyak banget masalah yang dialami soal life crisis itu kompleks. Kompleks itu bukan melulu soal duit, itu pasti juga ada keluarga, ada juga percintaan. Nah sekarang kita masuk ke segi segmen percintaan ya. Cici aku mbek wong sing ngoyak-ngoyak. Sefuckboynya orang pasti punya hati juga. Dari kelas ono apa lagu-lagu TikTok lho. Anjir. Edit ngono. Kok di upload di TikTok ya? Kayak kata-kata. Tag aku ya. Iya. Tapi apa ya? Aku sebagai laki-laki mengakui kalau aku dulu tuh brengsek coy. Maksudnya dalam segi berpacaran, karena dulu tuh kayak apa ya? Aku berada di tongkrongan yang salah gitu kan. Kayak apa ya? Segitulah pokoknya tidak baik lah ini gitu. Kayak gini nih. Kamu berani nggak sama itu coba? Iya kan. Cuman kayak tantangan karena masih muda ya, masih itu kan terjadi di SMA lah ya. Masa-masa kita sama masa kita sekolah. Berani nggak sama itu? Cuman dia dan di semakin bertambahnya umur kayak nyesel kayak teman-temanku dulu yang benar-benar baik ya dalam menjalani hubungan, entah itu dalam segi pacaran atau komitmen atau lain-lain lah. Itu kayak sekarang udah pada menikah, bahagia. Kayak di sini tuh gondok nih kok apa ya kok merasa kayak kok aku nggak gitu ya dulu ya. Masalah masih main-main gitu loh.
Karena kita udah ngerasa ini waktunya untuk mencari yang paling baik. Nah sekarang nih dalam pencarian apa ya itu bakal bagi gue sendiri ya susah karena apa ya, karena udah tahu nih kalau cari pasangan yang begitu ya dapatnya gitu kan, maksudnya aku jadi keinget omongannya guru tuh kayak ya kamu cipta. Ya maksudnya guru guru sekolah anjir bukan guru cipta maksud Guru cipta lah men. Kayak ada guru matematika dia bilang gini, kalau Anda orang baik jodoh Anda adalah orang baik, jodoh itu adalah cerminan diri gitu. Tapi aku nggak mau coy, kayak orang itu deserve apa ya, orang itu apa ya deserve tuh jadi untuk lebih baik, maksudnya dia memang buruk tapi kan buruknya di masa lalunya. Yes. Ya, gitu kan, kata guruku juga gitu, kalau kamu bersihin siapa guru cipta Ibu Dewi ya, kalau kamu bersihin papan terus nggak bersih, nyapu nggak bersih, nanti istrimu priwon. kumisan mitos. tapi nggak masalah nih istrimu Isdalia yo itu sih aduh suara aku entek sip makasih bapak. Nah itu apakah hal ini tuh terjadi di kalian gitu dari Mas Ode? Kalau dulu tuh aduh kisah cintaku tuh kayak apa ya, pacaran sih jarang aku loh sebenarnya. Tapi banyak ini kayak orang konsisten. Wah mau nggak, jadi cuma deket gitu toh, terus habis itu lepas gitu toh. Aku bukan, kalau soal tantangan aku nggak pernah ngambil itu karena aku tahu apa ya, nyakitin perasaan wanita tuh sama aja nyakitin perasaan ibu men. Iya bener sih. Wah, maaf yang udah tak sakitin. Aku tuh sing kerep diloroni dus. Kan aku wong play victim. Iya. Tapi bukannya dirimu memang terlalu baik terus gaya baper uang terus mau tinggal lu ngomong ya? Nah itu di Tuh karena takaran baper kita nggak tahu loh. Oh iya. Pembelaan Pak Boy. Oh enggak. Tapi realistis men. Oh iya. Realistis ketika Makasih, kita cuma apa yo? Ya kita nggak punya teman kayak kita sebenarnya nggak ngasih perhatian lebih, tapi dia ngerasa dia ngasih apa? Itu dia loh, menerima perhatian lebih, kayak jadinya tahunya kata-kata keluar PHP terus ya, ekspektasi orang ya sendiri-sendiri. Cuma sebelum kamu mau deket sama pasanganmu ya lebih baik dalami aja dulu, jangan langsung pakai perasaan. Tahu-tahu manggil yang wah Ih, siapa tuh? ada itu wah Oh Joyce. Keras banget coy, langsung manggil yang. ngeri bos. Jadi andilnya di umur segini gimana? Kayak susah nggak nyari pasangan? Susah men, serius sekarang susah nyari sing serk ya angel loh. Kalau buat main-main banyak. Jangan gitulah. Masa buat main-main. Jahat sekali ya. Buat happy wah tambah parah ya. Enggak, kalau zaman sekarang susah banget mencari, enggak kayak dulu gitu loh. Dulu kita zaman itu kan cuma ngechat gitu dapat pacaran. Kalau enggak deket-deket tok jalan. Kalau sekarang duh gitu. Enggak jadi ya. Langsung nikah. Ya. Tapi sumpah kalau sekarang tuh susah banget kan. Enggak kayak dulu gitu loh. Enggak tahu kenapa. Mungkin udah sama-sama nyari yang ini kali ya. Serius kali ya. Ya sebenarnya serius tapi kok nggak dapet gitu loh. Belum klik. Berarti memang mengakui susah kan? Susah sekali. Dan Anda pasti menyesal dengan yang dulu-dulu tidak diseriusin. Kok merasa aku jadi kayak fuckboy ya? Padahal enggak lo. Aku baik. Saya ngomong apa ya ngomongnya enggak. Sok ya gara-gara di apa ya di TikTok itu Mas, karena ada satu konten kreator. Ngomongnya itu dianggapnya konten kreator apa enggak tahu sih. Cuma yang ada di TikTok itu ada bilang orang kayaknya orang Semarangan gitu. Ini ndao. Jadi kayak viral aja gitu. Bahasanya ndao. Sekarang beralih ke Mas Haji. Ini Mas Ude udah berarti memang ya memang susah. Susah sumpah sih. Nah ini rajanya ini. Oh enggak. Kontennya lepas ya. Sekali kirim stiker, hai.
Jangan dibuka. Oh iya. Belum follow aja udah nge-like loh. Oh iya. Keji. Tahu-tahu ngasih emot api loh. Waduh. Hati-hati kalau yang bikin story tiba-tiba di komen stiker api sama ini. Itu pertanda. Deborah, Aida. Real friend nih. Real friend. Gimana sih? Masa percintaan nih Mas, tentang percintaan ini. Kayak nyari yang bener-bener jodoh ya, kayak mau pengen bukan buat apa ya, sekedar mengisi kekosongan, memang bener-bener nyari jodoh, kayak nyari mau untuk hidup bersama sampai mati gitu kan. Ya emang bener sih Mas, ngerasa kayak susah pada masa sekarang tuh kayak susah nyari yang mau diajak serius, karena ya kembali lagi semakin banyak fuckboy yang janji manis doang itu jadi kayak ketakutan perempuan. Kebanyakan ketakutan perempuan jadi kayak ada yang mau ngajak serius beneran tapi ternyata dia udah mikir sing enggak dulu loh Mas, kayak paling bullshit lah nih omongan kayak gitu loh. Ya aku rasanya kayak gitu sebagai banyak orang asing. Tapi anehnya kayak gitulah. Mereka selalu jatuh di lubang yang sama, gitu kan? Ya, nggak tahu sih ini bener apa enggak ya. Tapi kebanyakan cewek itu lebih suka disakiti daripada lebih suka disakiti, dan dia lebih suka mempertahankan hubungan sama orang yang toksik gitu ya. Yang menyakiti dia. Malah dia lebih sayang gitu loh Mas. Iya kayak apa ya? Apa mungkin kayak mau lihat tuh kayak anjir goblok banget gitu loh. Tapi mau gimana lagi, nggak tahu sih. Ya mungkin pandangan perempuan kayak gitu bingung aja. Nggak semua perempuan ya? Ya nggak semua, cuma beberapa perempuan sing tak lihat kayak gitu. Dia lebih sayang sama orang yang sering nyakitin dia malahan. Ya mungkin gini men, kena janji manisnya loh men. Jadi udah disakitin, enggak aku udah akan berubah kok. Tapi kadang nggak ngasih janji manis, malah dia lebih ke cuek. Cowoknya cuek, jadi ceweknya malah jadi kayak ngejar-ngejar terus. Oh iya bener itu. Memang kayak nyari kan ada apa gitu kan. Anjing. Makasih ya. Tapi yuk balik lagi namanya jodoh. Oh iya, nggak ada yang tahu. Jadi nggak usah takut kamu nggak dapet jodoh, pasti ada. Udah disiapin. Ya yang cuman lagi mampir ning ngene wong liya. Jangan nyerah untuk cari jodoh. Yo jangan buru-buru untuk menikah, lebih dalami dulu sifat dan karakternya pasangan kalian masing-masing. Nah itu sekarang banyak banget ya terjadi perceraian nikah muda nih ya. Nah kayak gitu loh itu. Itu dari hasil pernikahan PSBB kan ya. Sekarang banyak yang cerai coy. Jadi kayak karena mentang-mentang nikah murah, nikah tuh gampang coy. Yang susah itu konsistensinya, mempertahankannya. Jadi kebanyakan malah kayak ya bener pas posisi sekarang karena lagi pandemi jadi kayak nikah murah, nggak perlu acara gede-gede karena nggak bisa juga. Terus ada juga gara-gara lihat di sosial media pada udah nikah terus dia pingin sampai akhirnya ngebet nikah, ternyata enggak. Ternyata malah di luar ekspektasi gitu kan. Dan endingnya ya perceraian kayak gitu. Banyak kasus-kasusnya kayak kurang aja lu. Maksudnya nikah bukan pacaran, karena kalau bisa kan nikah sekali seumur hidup. Iya. Tapi ini coy, karena kalau udah statusnya pacaran kan susah juga. Anak-anak yang nikah muda ini ya, pikirannya tuh satu, ngapain pacaran, kan kalau halal kan enak, kan murah. Yes. Jadi mikirnya kayak gitu kan. Nah, banyak coy, kayak kemarin aku ketemu ini kan murah. Pemikiran kayak gitu. Enggak halal aja murah kok. Sebenarnya kan ya nggak salah juga, tapi sehingga halal. Enggak, maksudnya nggak salah, maksudnya dia punya pemikiran kayak gitu murah salah. Ya kalau udah secara tapi mental, finansial siap ya kan. Harus siap juga. Karena masalah Vespa. Oh iya. Oh enggak. Kita kan nongkrong. Kita kan tongkrong. Oh iya. Nah, karena masalah pernikahan itu sebenarnya paling utama itu kan finansial, kedua mental, ketiga keluarga. Enggak jauh dari ini. Ketika finansial settle, mentalnya settle, keluarga dari entah pihak cowok atau ceweknya,
Iya. Kalau enggak itu tiga-tiganya bisa loh. Oh. Restu itu nomor 1. Restu nomor Iya satu. kan. Nah. Ya, Makanya, tapi memang aku setuju. Kalian setuju gak kayak cari jodoh tuh yang 3B orang zaman dulu, bibit bobot. Iya. Itu memang bener Itu sih. aja. Itu kalau Biasa. bisa tuh pedomannya untuk cewek-cewek. Kalau Nah, benar. kita dapat cowok yang ya bener 3B itu, bibit bobotnya itu harus tercapai. Ya nggak semua Kalau semua bisa. gender sih. Nah, memang. kalau bisa sih, ya enggak maksudnya Kan pandangan orang cewek kalau kan bisa beda-beda. paling utamanya ke cewek. Karena ya dia harus bisa nyamani suami kan, harus bisa mencukupi semua itu. Nah. Makanya harus kalau cewek punya prinsip kayak gitu bagus malah. Yoi. Selektif ya. Nah, bukan Anda kok kalau seakan-akan seperti akan membuat kesulitan para fuckboy di masa depan. Nah, itu makanya itu aku mau mempersulit. Berarti Cowok- tandanya cowok- sekarang masih cowok- gampang. Cowok yang model mulut doang. Modal mulut, tampang, Nah, duit kagak ada. hits Oh, terkenal. iya. Cuman mau kode. Jangan sampai lah cewek nikah gara-gara cowoknya tampangnya keren atau dia hits. Iya. Hits mau Makan sekilo makan tak. apa? Makan hits. Bukan hits. Ya ndak ento endorse. Ya nek masih bertahan lama. Yo, ay. Enggak. Ternyata kena. Siap. Nah, jadi mungkin itu aja kali ya yang kita bahas di ini tentang life crisisnya kita, ekonomi. Karena hari habis ini aku ada acara ini. Oh ya, acara kemana, Bro? Senang-senang. Wih deh. Anjay ya. Ya itulah ya. Jadi kayak semua orang tuh pasti mengalami life crisis itu pasti. Iya. Pasti. Nggak menampik kemungkinan. Mau entah itu mau orang suci, entah itu orang apa, itu pasti mengalami. Nggak mungkin enggak. Dan kayak kita tergantung sikap kita menyikapi ya, tergantung menyikapinya keadaan. Pergerakannya Iya. kita, gitu. Nah, gitu gimana? Jadi kayak kalau kalian yang nonton ini lagi mengalami life crisis ya semangat. Semangat. Ya kita cuma bisa nyemangatin doang. Dan jangan pernah kayak menyalahkan keadaan karena masih banyak orang yang bilang jangan menyalahkan keadaan tapi orang-orang masih nggak ngerti keadaan aku. Itu kayak kalau makin mikir kayak gitu ya nggak berubah cuy. Stuck aja sih. Stuck. Iya. Kita tuh jadi orang harus menjadi lebih baik ya kan. Yoi. Walaupun entah sebrengsek apa kamu, sebajingan apa kamu, ya nek kata orang tuaku, kowe dadi wong lanang sing sumbut. Iya, benar. Nakal raup nek kowe Penting sumbut. Nah, Sumbut gitu. nakalmu. Nah, ya ketika aku enak coy, ketika nanti jadi omongan tetangga pas paling achievement sih aku. Yoi. Kalau mbiyen bajingan mabuk-mabuk ning dalan. Saiki deloken kalau Ya. mbok kowe iki dadi kaya kae. Keren. Malah jadi contoh. Inspirasi. Contoh. Tapi Bajingan sih. Kayak tak lurus ke lu cepedot. Yes, jadi itulah intinya teman-teman. Jadi ya semoga kalian menikmati podcast yang nggak seberapa ini ya. Yo, Kita di sini cuma tongkrong terus bikin podcast yuk. Terserah mau bahas apa ya. Ya episode pertama ya ini ya. Yoi. Bahas tentang Bukan life podcast crisis. kita men, ngobrol. Oh iya. Ngobrol lebih ke Ngobrol, apa ngobrol. ya? Tongkrong sih. Tongkrongan kita ya emang kayak gini. Iya. Kadang ngobrol dewasa, kadang asik-asikan. Kadang brengsek juga. Nah, kita bahas brengsek-brengseknya kita kayak Oh, iya. Ya kayak tongkrongan kalian juga lah kayak gimana. Iya. Jadi terima kasih lagi buat kalian yang udah nonton ini dan nikmatin obrolan kita. Terus jangan lupa untuk support terus channel ini. Iya, biar kayak YouTuber lain. Anjing. Terima kasih juga buat Say Something. Iya. Udah bubar. Ya, jadi mereka ada YouTube yang sebenarnya saya something tapi nggak tahu ya lagi vakum nggak dia. Vakum karena kesibukan masing-masing. Iya. Saya sibuk nyanyi. Oh, dia vokalis. Iya. Vokalis. Coba Mas. Bisa lanjut Mas. Tapi kalau udah sejam. Ya, jadi itu aja sih. Thank you dan sampai jumpa. Dadah. Yoi.